Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6993 sampai bab 6995. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ketika semua pengawal Snapdragon segera mulai bekerja lembur untuk menambang dan memproduksi, Ye Chen membawa Song Ruyu, yang dipimpin oleh Hin Xiaoyang, ke tambang bawah tanah yang memenjarakan ribuan prajurit yang tewas dan keluarga mereka. Terdapat total 3 lubang di tambang bawah tanah ini. Desain awalnya adalah 2 diantaranya digunakan untuk menambang dan mengangkut biji fosfat ke permukaan, dan satu lagi secara khusus digunakan untuk ventilasi seluruh bagian dalam tambang bawah tanah. Kini, lubang ventilasi tambang telah ditutup seluruhnya oleh pagar besi setebal lengan, memastikan bahwa hanya ventilasi saja yang memungkinkan, dan mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri dari sini. Selain itu, 2 pintu keluar tambang yang awalnya dirancang untuk mengangkut biji fosfat semuanya diblokir dengan kuat dengan gerbang besi tebal. 3 batalion penjaga primus memiliki penjaga khusus di sini, dan kendali lift juga berada di tangan penjaga primus. Dengan gerbang tertutup dan lift dimatikan, mustahil bagi prajurit yang mati di bawah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, meskipun prajurit yang tewas dan penjaga primus setara dengan tahanan dan penjaga, nasib mereka tidak berbeda. Prajurit yang tewas tidak dapat meninggalkan tambang tanpa izin, sementara penjaga primus memiliki radius beberapa kilometer lebih jauh dari mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan belenggu sesuka hati, dengan wilayah pertambangan Duk Mining sebagai batasnya. Karena itu, prajurit yang mati pun tak mau berusaha melarikan diri, sebab melarikan diri memang percuma. Begitu masa pembatasan penawar racunnya habis, mereka pasti akan mati. Ketika mereka bertiga tiba di pintu masuk, Hin Xiaoyang langsung berkata kepada para pengawal primus yang menjaga tempat itu, "Dibuka liftnya, kita akan turun." Para penjaga primus patuh pada perintahnya, jadi tentu saja mereka tidak berani lambat, segera membuka gerbang, dan kemudian mengalirkan listrik ke lift. Lampu di dalam lift menyala, dan Hin Xiaoyang segera berkata kepada Ye Chen dan Song Ruyu, "Tuan Ye, Nona Song, silakan kalian berdua." Ye Chen mengangguk dan memimpin jalan masuk ke dalam lift. Song Ruyu juga mengikutinya dari dekat dan berjalan masuk. Hin Xiaoyang masuk paling akhir, lalu menekan mesin sinyal. Para penjaga primus yang menerima sinyal segera mengaktifkan lift dan segera turun ke dasar tambang. Saat lift turun dengan cepat, Hin Xiaoyang bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, sebentar lagi, apakah Anda ingin saya mengumpulkan semua prajurit yang tewas dan keluarga mereka?" Ye Chen berkata, "Kalian kumpulkan dulu kepala-kepala prajurit yang tewas dari berbagai tingkatan. Aku akan menjelaskan situasinya dengan jelas kepada mereka terlebih dahulu, lalu menyuruh mereka mengumpulkan semua orang, sehingga mereka bisa berbicara langsung dengan jubah dan anggota keluarga mereka untuk mengerti. Ini juga lebih meyakinkan. Selain itu, aku sudah terlambat untuk mendetoksifikasi mereka semua hari ini. Jadi, aku hanya bisa mendetoksifikasi kepala-kepala dari berbagai tingkatan terlebih dahulu. Biarkan mereka percaya padaku. Lalu, biarkan mereka mengatur evakuasi semua orang terlebih dahulu. Setelah itu, detoksifikasi yang lain setelah dievakuasi ke tempat yang aman." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kali semua orang minum obat?" Hin Xiaoyang segera berkata, Kembali ke Tuan Ye, semua orang baru saja meminum penawarnya kemarin lusa, jadi masih ada banyak waktu." Ye Chen mengangguk dan berkata, Bagus, masih ada cukup waktu." Lift itu berjalan sekitar 1 menit, dan setelah tiba di dasar tambang, seorang pria segera menyambutnya. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Hin Xiaoyang, dia segera berkata dengan hormat, "Komandan Yin, mengapa Anda turun sendiri?" Hin Xiaoyang berkata, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda sekalian. Saya ingin mengumpulkan komandan Anda beserta seluruh 1000 kepala keluarga dan kapten bendera ke aula depan untuk berunding." Prajurit yang tewas itu segera berkata, "Panglima Yin, silakan pergi ke aula depan sebentar, aku akan pergi memberitahu Panglima." Melewati lorong tambang, mereka bertiga tiba di ruang depan kediaman orang mati, yang pada mulanya merupakan bagian dari pertambangan fosfat, dan setelah pecahnya masyarakat Qing mengambil alih, mereka merombak tempat ini, mengubah bagian ini menjadi jalur wajib untuk memasuki bagian dalam kediaman, dan mendukung serta memperkuat bagian ini. Kini tempat ini menjadi tempat bertemunya para prajurit yang gugur, dan tempat para pengawal primus melaksanakan tugasnya kepada para prajurit yang gugur. Ruang depan terang benderang saat ini, ruangan besar dirancang seperti pelataran kuno, dengan ruang terbuka datar di tengahnya, sementara 3 kursi taisi diletakkan di depan.
Ruang depan saat ini juga dijaga oleh 2 prajurit yang sudah tewas. Melihat Yin Xiaoyang telah tiba, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Di bawahanku telah bertemu dengan Komandan Yin." Yin Xiaoyang mengangguk dan berkata kepada kedua pria itu, "Saya telah memanggil komandan Anda dan komandan dari semua tingkatan untuk sebuah pertemuan, Anda boleh meninggalkan tempat terlebih dahulu." Keduanya langsung berkata serempak, "Di bawahan patuh." Setelah berkata demikian, mereka segera berbalik dan mundur. Ye Chen melihat beberapa prajurit yang tewas itu memperlakukan Yin Xiaoyang dengan rasa hormat yang tulus, dan mata mereka penuh dengan rasa hormat daripada rasa takut, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengan para prajurit yang tewas ini?" Yin Xiaoyang memperkenalkan kepada Ye Chen, "Kembali kepada Tuan Ye, kami, para pengawal primus, memang memiliki hubungan yang sangat baik dengan para prajurit yang tewas. Meskipun kami diperintahkan untuk menjaga mereka di sini, tetapi saya telah berulang kali menekankan kepada semua pengawal primus bahwa tidak seorang pun boleh menindas, mempermalukan, atau mempersulit para prajurit yang tewas dan keluarga mereka. Bagaimanapun, kita semua menjalani kehidupan yang sama. Kita harus saling bersimpati. Para prajurit yang tewas juga dapat memahami situasi kita. Kita juga melakukan apapun yang kita bisa untuk memberi mereka bantuan dan kemudahan. Jadi, semua orang baik-baik saja." Ye Chen mengangguk dan mendesah. Di masyarakat luar, rantai makanan telah lama terbentuk antara kelas dan golongan, dan eksploitasi serta penindasan juga sebagian besar diwariskan dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Banyak orang yang telah menderita karena agresi di atas akan menggandakannya dan melampiaskannya pada orang-orang di bawah. Tidak mudah bagi kalian di sini untuk menyadari bahwa para prajurit yang tewas dan para pengawal primus berbagi kehidupan yang sama dan saling membantu. Ini sudah tidak mudah. Song Ruyu yang berada di samping, mendengar kata-kata Ye Chen, dan wajahnya tidak bisa menahan rasa sedikit terbakar. Dia menemukan bahwa dia adalah salah satu dari banyak orang yang diucapkan Ye Chen di mulutnya. Keluarga Song telah dikendalikan oleh masyarakat Qing yang rusak selama ratusan tahun, dan ditindas oleh masyarakat Qing yang rusak. Tetapi setelah dia datang ke Duk Mining, dia tidak memiliki simpati dan belas kasihan untuk para penjaga primus dari Duk Mining ini. Sebaliknya, dia bahkan lebih keras pada mereka, dan bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dan sekarang, dia benar-benar malu. Memikirkannya, itu benar-benar malu yang ekstrim. Tak lama kemudian, di gang di belakang ruang depan, terdengar suara barisan-barisan yang rapi. Seorang lelaki setengah baya kekar dengan jenggot lebat menuntun lebih dari 20 orang berlari menghampirinya dengan langkah cepat. Orang-orang ini, kebanyakan berwajah Asia, namun ada juga beberapa ras lainnya. Ras-ras lainnya ini juga bertahun-tahun yang lalu ditawan secara paksa oleh masyarakat Qing yang hancur untuk menjadi tentara yang mati, sehingga anak cucu mereka juga akan menjadi tentara yang mati, dan menerima pendidikan Tiongkok yang terpadu. Sekelompok orang dengan cepat datang di depan mereka bertiga. Orang yang memimpin memandang Ye Chen dengan heran, lalu berkata dengan suara lantang, "Di bawahanku, Thousand Seven Woods, telah bertemu dengan Panglima Komando, dan Perwira Komandan." Ye Chen menatap Song Ruyu dan bertanya padanya, "Kamu datang ke sini sebelumnya?" Song Ruyu mengangguk dan berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Ye, aku datang ke sini sehari sebelum kemarin untuk membagikan penawarnya kepada mereka." Setelah mengatakan itu, dia menjelaskan, awalnya, masalah ini seharusnya dilakukan oleh seorang utusan, tetapi kali ini saya datang untuk mengawasi perubahan darah besar, jadi saya tidak membiarkan utusan itu datang." Ye Chen mengangguk pelan. Pada saat ini, Yin Xiaoyang yang berada di samping, menatap Ye Chen dan bertanya, "Tuan Ye, menurutmu apakah aku yang harus memperkenalkan hal ini kepada semua saudara?" Ye Chen berkata, "Baiklah, kau perkenalkan mereka." Ketika sekelompok prajurit yang tewas melihat Song Ruyu dan Yin Xiaoyang sama-sama hormat kepada pemuda di samping mereka, mereka juga merasa sedikit gugup untuk beberapa saat. Awalnya, perwira terbesar yang bisa mereka temui di sini adalah utusan, dan mampu bertemu komandan 2 hari yang lalu telah membuat mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan mereka tidak menyangka bahwa 2 hari kemudian, ada orang lain yang dapat membuat komandan hormat, dan orang banyak bahkan sedikit penasaran tentang hal itu. Penasaran apakah Ye Chen akan menjadi senator jenderal masyarakat Qing yang patah, atau bahkan gubernur metropolitan besar. Pada saat ini, Yin Xiaoyang berbicara, Tuan-tuan, Tuan Ye di sampingku ini, memberimu kesempatan untuk menyingkirkan masyarakat Qing yang rusak sepenuhnya bersama keluargamu, aku ingin tahu apakah kalian bersedia menerimanya?" Ketika Yin Xiaoyang mengatakan ini, orang banyak merasa terkejut.
Mereka semula mengira bahwa Ye Chen pastilah orang tingkat tinggi di Broken King Society. Tetapi siapa yang mengira bahwa saat Yin Xiaoyang berbicara, dia akan mengatakan bahwa Ye Chen telah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyingkirkan masyarakat Qing yang rusak. Kontras besar dalam hati mereka ini membuat mereka benar-benar bingung bagaimana harus bereaksi sejenak. Melihat semua orang membeku di tempat, Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, tuan-tuan, aku tahu bahwa kalian telah dipenjara dan diperbudak oleh masyarakat Qing yang rusak selama beberapa generasi, dan telah direduksi menjadi pembunuh masyarakat Qing yang rusak selama beberapa generasi. Dan aku memiliki kemampuan untuk mengangkat racun dalam tubuh kalian dan menyediakan tempat yang aman bagi kalian dan keluarga kalian untuk mendarat, sehingga kalian tidak akan pernah ditindas oleh masyarakat Qing yang rusak lagi, dan kondisiku memiliki satu syarat, dan itu adalah bahwa kalian semua harus membantuku tanpa syarat mengalahkan masyarakat Qing yang rusak. Begitu masyarakat Qing yang rusak diberantas olehku, kalian, anggota keluarga kalian, dan keturunan kalian, akan dapat memperoleh kembali kebebasan kalian, dan pada saat itu, aku tidak akan menghentikan kalian untuk pergi kemanapun yang kalian inginkan. Kerumunan masih penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka dan para leluhur mereka telah dikontrol ketat oleh Broken Clearance Society selama ratusan tahun, dan selama ratusan tahun tersebut, bukan berarti tidak ada seorang pun yang mencoba melawan atau melarikan diri, tetapi racun aneh di dalam tubuh mereka bagaikan kutukan yang tidak bisa dihilangkan selamanya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencabutnya. Dan sekarang, seorang pria asing tiba-tiba berkata bahwa dia bisa membantu mereka mencabut kutukan ini. Perasaan pertama mereka tidak dapat dipercaya. Melihat semua orang cukup skeptis, Ye Chen tidak mengatakan omong kosong lagi. Jadi dia berkata kepada Yin Xiaoyang, Panglima Yin, berikan aku airnya. Sesuai keinginanmu. Yin Xiaoyang segera menyerahkan sebotol besar air murni yang dibawanya kepada Ye Chen, dan kemudian tanpa menunggu perintah Ye Chen, dia mulai membagikan gelas kertas kepada para prajurit yang mati berdiri. Ye Chen memasukkan sejumlah ramuan ke dalam botol. Dan setelah ramuan itu mencair, dia segera berjalan ke arah prajurit yang tewas di barisan paling depan dan menuangkan setengah cangkir kecil untuknya. Segera setelah itu, ia menuangkan porsi yang sama untuk para prajurit yang tewas itu satu persatu. Bersambung.